Hi, Assalamualaikum. Good morning class, how are you today? Today with me, Miss Rai, we are going to learn about thematic 4A. The theme is keberagaman budaya bangsaku. Siapkan dan buka buku tematik kalian dan juga. Baiklah, inilah pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pengertiannya adalah gagasan pokok merupakan ide pokok atau ide utama atau topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan-penjelasan atau penjabaran dari gagasan pokok. Untuk lebih jelas lagi, silahkan lakukan hal-hal berikut. Pertama, buka buku pena kalian di halaman 3. Lalu bacalah teks yang berjudul batik dengan seksama. Kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang terakhir, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Mari kita sama-sama membaca teks yang berjudul batik di halaman 3. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Dari teks di atas, kita dapatkan kalimat utamanya adalah batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Kalimat penjelasnya adalah: 1. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Yang keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut, dapat kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, yaitu sebagai berikut. Gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah: 1. Cara membuat kain batik yang terdapat di kalimat penjelas pertama. Yang kedua, tempat asal kain batik dari kalimat penjelas kedua. Yang ketiga adalah persebaran kain batik. Baiklah, sekarang kita lakukan latihan untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Pertama, buka buku tematik 4A kalian di halaman 4 dan 5. Kemudian bacalah teks yang berjudul upacara adat yang ada di halaman 4. Sesudah membaca, silakan kalian kerjakan latihan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di halaman 5. Sesudah itu tulis jawaban kalian, lalu kirimkan fotonya ya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang apa itu pengertian gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Sekarang kita beralih ke cara benda menghasilkan bunyi musik tradisional Indonesia dan cara memainkannya. 1. Dipukul, contohnya kolintang. 2. Ditiup, contohnya seruling. 3. Digesek, contohnya rebab. 4. Dipetik, contohnya sasando. 5. Digetarkan atau digoyang-goyangkan, contohnya marakas. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarkannya. Untuk memahami materi ini, silakan buka buku pena kalian di halaman 7. Lalu lengkapi tabel cara memainkan alat musik.
Demikian pelajaran tematik hari ini. Selanjutnya silakan kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan, lalu kirim fotonya ke Wallace ya. That's it for today. Thanks for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.